Halo, Miss Fitria di sini. Dan hari ini Miss Fitria akan share materi tentang beberapa ulasan kita di minggu-minggu pertemuan kemarin. Nah, oke, mungkin kalau untuk murid-murid Miss Fitria di level 3 yang masih ingat ya, kita sempat belajar tentang penggunaan adjektif. Nah, apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat. Oke, nah ya, kata sifat yang dimana fungsinya untuk menjelaskan kata benda, bisa kata benda, bisa seseorang ya, baik itu dari personality-nya, size-nya ya, dan segalanya untuk intinya menerangkan keterangan. Nah, dari sesuatu yang ingin kita gambarkan. Nah, itu namanya adalah adjektif. Nah, oke, kalau di adjektif ya, kalau kita bilang contoh kecil gitu ya, satu hal. Contoh rumah itu kecil atau binatang ini kecil. Nah, ini baru satu bentuk kata sifat kecil. Nah, tapi ada degree-nya. Degree itu apa? Degree itu adalah tingkatan. Nah, di sini pasti kalian juga sudah sering sebenarnya mengungkapkannya dari kecil, lebih kecil, atau paling kecil alias terkecil. Nah, seperti apa caranya? Sebenarnya intinya apa yang mesti terjelaskan hari ini semuanya sudah terjabar lengkap dalam catatan kalian ya. Tapi untuk membuat murid-murid Miss Fitria lebih lancar, nah ya lebih ingat Miss Fitria buatkan video. Baik ya. Pertama, ini namanya positif degree. Tapi ini nggak terlalu jelas ya, Miss Fitria tulis ulang saja ya. Oke, kita mulai ya. Dari pertamanya, kita kasih positif degree yang seperti biasa dulu ya. Ini yang tergampang ya. Kita mulai dari small. Oke. Nah ya, kita mulai dari small dulu nih. Nah, kalau seandainya ya kalian sudah ya menulis seperti ini, small, ini namanya adalah salah satu bentuk dari kata sifat. Nah, kata sifat tapi kata sifat yang baru satu tingkatan aja nih. Nah, tingkatan sebelumnya itu namanya adalah komparatif. Komparatif. Kalau ada komparatif, maka di sini harus ada tambahan er. Nah, sedangkan kalau seandainya jadi superlatif atau yang tingkatannya paling-paling dan tidak ada tandingannya lagi, ingat ya, tidak ada tandingannya lagi, maka dia harus menjadi ditambah tambahan est, menjadi smallest. Tapi jangan lupa ada tambahan determiner the di sini. Ya, oke, artikel. Nah, berarti bisa kita jabarkan di sini ya. Jadi kalau seandainya komparatif, itu sifatnya adalah masih ada perbandingannya. Nah, komparatif itu rumusnya adalah selalu kata adjektif ditambah er, kemudian ada dan. Nah, diingat ya, jadi dia harus ada yang bandingin, gitu. Ya, apa nih yang dibandingin nanti? Ya, nanti kita lihat. Nanti kita kasih contohnya. Nah, kemudian kalau seandainya the smallest, itu namanya adalah superlatif, gitu ya. Oke. Nah, di sini superlatif. Kalau tadi komparatif ER, maka superlatif adalah EST. Nah, ada dan tidak ada, karena kan tidak ada pembandingnya, ya. Jadi dia hanya butuh the artikel the di sini, ya, yang menggambarkan lebih spesifik seperti itu, ya. Oke, baik, kita sudah ada the di sini. Nah, sekarang ya, kita sudah punya rumusannya. Sekarang kita tinggal turunin. Nah, contohnya kita pakai large. Nah, ya. Luas artinya. Nah, large maka kalau menjadi lebih luas berarti menjadi iya larger. Butuh tambahan R nggak? Ya R aja karena kan ini large sendiri di belakangnya sudah huruf E seperti itu ya. Jadi jangan di double. Nah, kemudian kalau seandainya terluas maka menjadi the largest seperti itu ya. Nah, the largest. Oke, nah ini mungkin contoh mudahnya. Ada contoh-contoh lain ya yang tentunya harus kalian beberapa ada aturannya nih. Jadi tidak hanya menambah sekadar tambahan er atau est aja. Nah, kalau kalian lihat di sini small atau large, nah itu yang suara. Di mana dengar ya suara, suara yang terdengar hanya satu suku kata. Kenapa satu suku kata? Karena hanya ada satu huruf vokal yang keluar. Small, ada A di situ. Large, ada
A lagi di situ. Nah, itu namanya satu suku kata. Nah, tapi untuk yang lebih dari dua suku kata, nah ya ingat ya, yang lebih dari dua suku kata, maka kata sifat tersebut sifatnya jangan ditambah er atau est lagi, tapi ditambahnya menjadi more atau the most. Jadi more than atau the most. Nah, ya. Oke, jadi di sini menjadi tambahannya more atau ya di sini menjadi the most. Oke. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ingat ya. Jadi ini adalah berlaku untuk yang more, yang lebih dari dua suku kata. More than two syllable. Oke, contohnya ya kita kasih. Pertama tentunya ya cantik. Cantik ada beautiful. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi? Banyak tentunya yang apa namanya agak panjang. Contohnya mahal, expensive, ya. Kita ada expensive. Expensive itu artinya mahal. Nah, kita ada beautiful. Nah, Miss Fitria, kenapa sih beautiful itu bilangnya katanya dua lebih lebih dari dua syllable? Nah, coba ayo kita dengarkan baik-baik ya. Beautiful. B. Nah, ada huruf I di situ suaranya. U. Nah, ada huruf U ya. Itu sudah dua. T. Nah, ini yang ketiga nih. Ya, ini baru sampai T. Yang keempat adalah full. Ada huruf U di situ. Jadi yang dimaksud lebih dari dua suku kata adalah jika penggunaan huruf vokal pada kata tersebut maka sudah melebihi dua kali seperti itu. Nah ya, oke. Kemudian kita ada expensive. Sama ada X, pen, ada E lagi di situ. Nah, C, di situ ada I ya, atau huruf I. Nah, jadi itu udah tiga. Expensive. Walaupun belakangnya E, tapi if gitu aja ya. Nah, itu udah tiga. Maka sudah more than two syllable. Oke, maka di sini beautiful ya. Maka bukan menjadi beautifuler. Bukan ya. Tapi di sini dia menjadi the sorry, jadi more beautiful. Tapi ingat, harus ada pembandingnya. Jadi contoh apa nih? More beautiful than Julia contohnya. Nah, jadi kalau seandainya nanti Miss Fitria buat kalimatnya di bawah aja ya, supaya nggak terlalu panjang. Nah, oke. Kemudian, ya, kalau superlatif, maka dari more menjadi the most. Ingat ya. Jadi, the most beautiful. Nah, the most beautiful. Nah, oke. Sekarang kita mau bikin kalimat ya. Kita mau bikin kalimat pakai kata-kata ini. Nah, maka kalau seandainya kita jadi small ya, kita contoh, kita kasih kalimat di sini. Nah, ya. Oke. Oke. My shoes. Nah, ya. My shoes are smaller. Nah, my shoes are smaller than yours. Nah, ya. Jadi sepatu saya, ingat ya, sepatu saya lebih kecil daripada punyamu. Nah, jadi ada sepatu saya, mau ada sepatunya orang lain. Nah, itulah fungsi dari pembandingkan. Sedangkan kalau seandainya mau pakai the, nah kita berarti nggak ada pembandingan ya. Berarti my shoes are the smallest. Nah, shoes here gitu ya. Nah, sepatu saya adalah sepatu yang paling kecil di sini seperti itu. My shoes are the smallest shoes here. Nah, itu namanya tidak ada pembanding, berarti tidak ada lagi yang lebih kecil. Nah, oke. Kemudian kita kembali di sini, kita kasih satu contoh kalimat ya. Jadi Julia. Julia itu lebih cantik daripada Devi contohnya. Julia is more beautiful than Devi. Nah, berarti ada pembandingannya. Berarti Julia itu memang cantik, tapi ternyata ada nih ya yang juga cantik namanya Devi. Nah, tapi yang lebih cantik adalah si Julia. Julia is more beautiful than Devi.
Nah, berarti kita mau bilang Julia itu yang paling cantik di kelas. Berarti Julia is the most, ya, the most. Mhm. Oke. Sorry, kok pretty ya. Jadi the most beautiful girl in my class. Seperti itu, ya. Jadi Julia is the most beautiful girl in my class. Oke. Nah, itu kira-kira aturannya. Kemudian apalagi Miss Fitri ada lagi. Ya, yaitu selebihnya adalah yang belakangnya berakhiran huruf Y. Nah, itu juga jangan jangan lupa ya. Jadi kalau kita happy, sebenarnya masih sama di sini aturannya masih satu silabel seperti itu ya. Tapi bedanya Y-nya itu harus dicoret ya. Jadi menjadi happier I. Nah, jadi IER. Nah, kemudian di sini menjadi IST. Nah, seperti itu ya. IST, happier dan happiest. Nah, kemudian gimana Miss Fitri ya kalau seandainya big? Nah, seperti big ya. Nah, big. Apakah langsung aja bigger? Jangan lupa ya. Jadi kalau seandainya big, itu kan belakangnya ada huruf vokal di sini ya. Nah, ada huruf vokal, kemudian diikuti dengan huruf konsonan. Maka kalau seandainya seperti itu, maka menjadi ada huruf di double. Nah, jadi bigger, kemudian ada biggest. Nah, seperti itu. Nah, ya jadi kalau seandainya ada kata adjektif gitu ya, yang dimana belakangnya itu huruf konsonan dan di sebelumnya ada huruf vokal, maka dia harus di double penggunaannya. Ini sebenarnya nggak cuma di adjektif aja ya, di bahasa Inggris lain juga seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian ya, di sini ada juga beberapa yang bentuknya berubah. Nah, ini namanya irregular adjective ya. Ada good menjadi better, kemudian terbaiknya menjadi best. Jadi good itu baik, lebih baik better, kemudian yang terbaiknya adalah best. Nah, ini juga kira-kira kalian bisa lihat di video ini ya, nanti bisa saya berikan postingan. Oke, untuk adjektif cukup sampai situ. Nah, sedangkan kalau untuk materi selanjutnya kita bicara tentang past tense, past simple. Nah, ya. Jadi untuk past simple di sini penggunaannya kemarin sama Miss Fitria diajarin tentang penggunaan simple past. Simple past itu adalah berbicara tentang suatu kejadian yang telah berlalu, gitu ya, yang telah lampau. Sudah terjadi, itu namanya simple past. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian mau pakai simple past kan berarti kejadiannya telah berlalu nih. Nah, berarti contohnya apa nih yang biasanya sudah berlalu keterangan waktunya? Nah, contohnya yesterday, ya. Kemudian apa lagi? Last night, ya. Atau titik-titik ago, 2 months ago, a week ago, gitu ya. Nah, atau kalau belakangnya itu ada in, ya. Kalau in itu kan menunjukkan tahun. Nah, in juga sama. Contohnya, in 1925, pada tahun 1925, itu kan berarti sudah lampau. Nah, ini nggak cuma seperti ini ya, sebenarnya lebih luas. Ada yesterday, last night, last month, last week gitu ya. Atau just juga ya. Baru saja atau juga recently. Baru saja. Sekarang simple past. Seperti apa Miss Fitria? Gampang ya. Ini rumusnya sudah ada subjek ditambah verb 2. Nah, verb 2-nya ada tambahan ed. Jangan lupa ya. Nah, kemarin untuk level 3 Miss Fitria kenalin yang gampang-gampang dulu ya. Contohnya, work, bekerja ditambah ed berarti jadi work seperti itu ya. Kemudian ya kita ada berbicara talk ditambah ed kita ya. Oke, kemudian ada jump melompat berarti ditambah ed seperti itu. Nah ya, jadi hanya ditambah ed aja. Jadi I work, jadi kita masukin kalimat ya. She. Nah, jadi kalau misalnya di past tense, subjeknya itu tidak mengenai kata kerja. Jadi nggak usah diubah-ubah. Tetap bentuknya adalah verb 2. Beda seperti present tense ya. Yang bisa berubah menjadi verb S ya atau verb base. Nah, kalau di sini maka tetap verb 2. Jadi kalau she tetap she worked ya with me yesterday. Dia bekerja dengan saya kemarin. Nah,
Apakah itu sudah terjadi? Kejadiannya sudah, ya, karena kan itu terjadinya kemarin seperti itu. Maka harus pakai work ed atau work seperti itu. Nah, jadi mudah ya. Oke. Nah, jadi itu untuk yang reguler. Nah, sebenarnya ada irregular ya. Nanti Miss Fitria berikan listnya. Kemarin Miss Fitria baru kenalin sama murid level 3 sedikit-sedikit dulu, nggak banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak-banyak langsung bingung gitu ya. Jadi kena kenalan sedikit-sedikit ya. It's fine if we learn by using a baby step. Nah, ya, for a big milestone ahead. Ya, oke student sekali lagi itu ya kurang lebihnya materi hari ini ya ini aja dulu. Nanti kalau seandainya kalian bingung boleh tanya sama Miss Fitria ya. Semoga nanti bisa mengerjakan latihan-latihan dari Miss Fitria dengan baik dan benar ya. Miss Fitria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.